Aku mau nanya dong. Boleh. Sinkronik sama diakronik itu apa? Kamu mau tahu? Tahu? Coba dong, bisa dijelasin nggak? Eh, Diakronik adalah cerita yang memanjang dalam waktu tapi menyempit dalam ruang. Sedangkan sinkronik adalah cerita yang melebar dalam ruang tetapi menyempit dalam waktu. Oh, kalau contohnya boleh kasih tahu nggak sih contohnya apa aja? Kalau mau tahu contohnya, simak video ini. Pada 12 Oktober 1945, pasukan sekutu tiba di Bandung. Namun ternyata Belanda atau Nica membonceng pasukan sekutu dan ingin menguasai Indonesia lagi. 24 November 1945, Angkatan Perang Republik Indonesia merespon dengan melakukan penyerangan terhadap markas-markas sekutu di Bandung bagian utara. Setelah itu berlanjut hingga tanggal 27 November 1945. Kolonel McDonald menyampaikan ultimatum kepada Gubernur Jawa Barat, Mr. Datuk Jamin, agar rakyat dan tentara segera mengosongkan wilayah Bandung Utara. Tak sampai di situ, pada tanggal 24 Maret 1946, Tentara Republik Indonesia di bawah pimpinan Kolonel A.H. Nasution memutuskan untuk membumi hanguskan Bandung. Dan pada malam itulah Bandung terbakar dan peristiwa itu kemudian dikenal dengan sebutan Bandung Lautan Api. Susi Susanti lahir pada 11 Februari 1971 di Tasikmalaya, Jawa Barat. Dia tumbuh dalam keluarga sederhana dan menunjukkan minat besar dalam olahraga bulu tangkis sejak usia muda. Pada awal 1980-an, Susi mulai bermain bulu tangkis secara serius pada usia remaja. Dia muncul di kompetisi lokal dan nasional di Indonesia dan segera menonjol sebagai pemain berbakat. Pada tahun 1986, tepatnya Susi menginjak usia 15 tahun. Susi Susanti membuat debut internasionalnya di turnamen bulu tangkis tingkat dunia. Ini adalah awal dari karir internasionalnya yang cemerlang. Pada tahun 1990, Susi memenangkan kejuaraan dunia bulu tangkis pertamanya di Jakarta, Indonesia. Ini merupakan pencapaian besar yang mengukir namanya dalam sejarah bulu tangkis dunia. Lalu, pada Olimpiade Barcelona 1992, Susi Susanti memenangkan medali emas di cabang tunggal putri. Kemenangan inilah yang menjadikan dia sebagai peraih medali emas pertama Indonesia dalam sejarah Olimpiade. Selama tahun 1990-an, Susi Susanti menjadi pemain bulu tangkis yang dominan dan meraih beberapa gelar di kejuaraan All England dan Uber Cup. Pada tahun 1998, Susi Susanti mengumumkan pensiun dari kompetisi bulu tangkis. Namun, dia tetap aktif dalam promosi dan mengembangkan olahraga bulu tangkis di Indonesia. Setelah pensiun, Susi menikah dengan mantan pebulu tangkis Indonesia Alan Budi Kusuma. Konsep manusia dalam cerita ini terutama berkaitan dengan Susi Susanti dan perannya dalam dunia bulu tangkis serta suaminya Alan Budi Kusuma. Konsep ruang dalam cerita ini mencakup beberapa lokasi geografis seperti Tasikmalaya, Jawa Barat, Indonesia, tempat Susanti lahir, tumbuh, dan bermain bulu tangkis. Selain dalam itu, cerita ini juga mencakup lokasi internasional di mana Susi berkompetisi seperti dalam turnamen bulu tangkis tingkat dunia dan Olimpiade Barcelona 1992.
Konsep waktu mencakup rentang waktu dari kelahiran Susi Susanti pada tahun 1971 hingga pensiunnya dari kompetisi bulu tangkis pada tahun 1998. Ini juga mencakup peristiwa-peristiwa penting dalam karirnya, seperti kemenangan kejuaraan dunia bulu tangkis pada tahun 1990 dan medali emas Olimpiade Barcelona 1992. Pada tanggal 19 September 1945 terjadi peristiwa perbaikan bendera Belanda oleh pemuda Surabaya. Pada saat itu, orang-orang Belanda bekas tawanan Jepang menduduki Hotel Yamato dengan dibantu oleh pasukan sekutu di bawah kepemimpinan Charles Polkman. Mereka lalu mengibarkan bendera Belanda berwarna merah putih biru di puncak Hotel Yamato. Tindakan ini memancing amarah para pemuda Surabaya. Mereka beranggapan tindakan orang-orang Belanda itu adalah bentuk penghinaan pada kemerdekaan Indonesia 17 Agustus di tahun yang sama. Selain itu, tindakan mereka juga dianggap sebagai bentuk simbol Belanda mengembalikan kekuasaannya di Indonesia sekaligus melecehkan gerakan pengibaran bendera merah putih yang sedang berlangsung di Surabaya. Presiden Surabaya, Sudirman, kemudian meminta Belanda menurunkan bendera tersebut. Namun pihak Belanda menolaknya. Gagal dalam berunding, Hotel Yamato lalu diserbu para pemuda sehingga terjadi bentrokan. Beberapa pemuda berhasil memanjat atap hotel dan menurunkan bendera Belanda yang berkibar di puncak Hotel Yamato. Lalu dua pemuda yaitu Kusno Wibowo dan Haryono berhasil merobek warna biru di bendera tersebut dan mengibarkan kembali sebagai bendera merah putih. Peristiwa itu dikenal sebagai insiden perobekan bendera Belanda. Kasus Setiabudi 13 menjadi salah satu kasus yang mencoreng nama baik kepolisian Indonesia lantaran tak mampu memecahkan kasusnya. Kasus yang menghebohkan publik pada tanggal 23 November 1981 itu disebut-sebut sebagai kasus pembunuhan mutilasi pertama di Indonesia. Pagi itu, berbagai macam aktivitas berjalan sebagaimana biasanya di Jalan Setiabudi. Banyak kendaraan umum dan pejalan kaki yang berlalu lalang melintas di jalan besar tersebut. Dua orang satpam dari kantor PT Garuda Matara Motor yang hendak memulai rutinitas pekerjaannya dihentikan oleh sesuatu. Mereka lihat ada dua buah kresek besar di dalam kardus yang diletakkan di atas trotoar Jalan Setiabudi. Karena penasaran, mereka akhirnya mendekati kardus yang terlihat mencurigakan tersebut. Saat didekati, barulah mereka mencium aroma yang benar-benar busuk dari kardus tersebut. Karena takut, kedua satpam ini tak berani membuka dua buah kardus tersebut karena takut akan terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Mereka berdua akhirnya berinisiatif melaporkan temuannya tersebut ke polisi yang sedang mengatur lalu lintas kala itu. Namun tak digubris, hingga akhirnya kardus itu terlupakan lagi. Namun tak lama, ada dua orang pemulung yang sedang mencari sampah bekas di area di mana kardus itu berada. Melihat ada dua buah kardus besar tersebut, kedua pemulung itu lantas mendekati karena mereka berpikir kardus itu dapat dijual dengan harga yang mahal. Kedua pemulung itu lantas mulai membuka kardus dan kresek untuk mengecek apa isi di dalamnya. Namun, betapa terkejutnya mereka ketika mengetahui isi kardus tersebut hingga berteriak dengan kencangnya. Dalam kardus pertama berisikan tulang belulang, sepengkal kepala manusia, dan potongan tangan. Tak cukup sampai di situ, kardus kedua ternyata berisikan potongan daging manusia yang masih lengkap dengan isi perut manusia. Setelah dua pemulung itu menggegerkan aktivitas pagi di Jalan Setiabudi tersebut, barulah polisi datang dan memeriksa kardus tersebut. Betapa terkejutnya mereka mengetahui jika isi kardus tersebut memang benar-benar mayat seorang manusia. Akhirnya, polisi tersebut pun memanggil tim dokter dari Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia untuk melakukan olah TKP. Saat sampai di sana, tim dokter pun terkejut karena kondisi mayat tersebut sudah mulai membusuk sehingga mereka memperkirakan mayat itu sudah dibunuh lebih dari sehari sebelumnya.
Setelah tim dokter tersebut melakukan pengecekan awal, mereka memastikan bahwa ada 13 buah tulang belulang manusia di dalam kardus tersebut. Setelah dipastikan, kedua kardus tersebut lantas dikirim ke RSCM Cipto Mangunkusumo, Jakarta Barat guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Tak hanya mengirimkan mayat tersebut ke rumah sakit, pihak kepolisian juga melakukan olah TKP untuk mencari saksi atau barang bukti yang mungkin bisa menjadi petunjuk kasus ini. Setelah melakukan pemeriksaan, polisi tak kunjung menemukan satupun saksi mata yang mengetahui kejadian itu. Terlebih lagi, pada tahun itu, teknologi belum semaju saat ini, sehingga tak ada satupun kamera CCTV yang terpasang di Jalan Setiabudi yang bisa digunakan sebagai alat bukti. Namun anehnya, Jalan Setiabudi adalah salah satu jalan besar yang tak pernah sepi. Tapi tanda-tanda saat pelaku melancarkan aksinya tak terdeteksi sama sekali. Karena hal ini, pihak kepolisian kesulitan memecahkan kasus pembunuhan tersebut. Setelah 2 buah kardus tersebut dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, ahli forensik terkenal yakni Munim Idris pun memberikan hasil pemeriksaannya. Dari hasil pemeriksaannya, korban tak hanya dipotong menjadi banyak bagian, namun juga menyayat dan mengguliti seluruh daging korban dari tulangnya. Saking ahlinya, hingga sayatan daging tersebut membuat tulang belulang korban terlihat begitu bersih. Diakui Munim, saking profesionalnya si pelaku hingga pihak kepolisian dengan mudahnya dapat menyatukan ulang mayat korban untuk reka ulang. Namun dari hasil pemeriksaan ini, beliau yakin jika pelakunya lebih dari 1 orang. Setelah itu, hasil pemeriksaan menunjukkan jika korban ini merupakan seorang pria berusia 18 hingga 21 tahun, yang dimana korban diperkirakan memiliki tinggi 165 cm dengan postur tubuh yang tegak dan agak gemuk. Beberapa detail kecil di badannya pun juga diketahui, seperti korban ini diperkirakan mengidap penyakit fimosis atau yang diketahui sebagai penyakit lubang kencing yang sangat kecil di ujung kemaluannya. Namun, yang membuat pihak berwajib bingung adalah sidik jari, wajah, hingga telapak kaki dan tangan milik korban sengaja dibuat utuh oleh pelaku. Pihak kepolisian menduga jika ini adalah niatan pelaku untuk menantang mereka dalam memecahkan kasus ini. Karena wajah dan sidik jari korban yang masih utuh, akhirnya pihak kepolisian mampu mereka ulang sketsa wajah dan sidik jari korban guna disebarkan ke publik. Setelah informasi tersebut disebarkan, mulailah berdatangan ratusan orang ke kantor polisi yang mengaku kehilangan anggota keluarganya. Namun sayangnya, hingga tanggal 26 November 1981, pihak kepolisian tak kunjung bisa mengungkap siapa keluarga dan identitas asli korban. Hingga akhirnya, mayat korban dikebumikan di tempat pemakaman umum Kalideres, Jakarta Barat. Mirisnya, hingga 41 tahun sudah berlalu, siapa pelaku pembunuhan sadis dan korbannya ini tak kunjung terjawab. Konsep manusia dalam cerita Setiabudi 13 beberapa individu termasuk 2 satpam, pemulung, korban dan sang pelaku Munim Idris, beberapa polisi, ahli forensik dan staf rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Konsep ruang dalam cerita ini terjadi di Jalan Setiabudi, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, dan TPU Kalideres. Konsep waktunya yaitu terjadi pada tahun 1981 dan menciptakan kehebohan di masyarakat pada saat itu. Lalu penemuan mayat korban terjadi pada tanggal 23 November 1981 dan proses penyelidikan oleh pihak yang berwenang hingga tanggal 26 November 1981 mayat korban akhirnya dikebumikan di TPU Kalideres.